Dalam Tribun Pantura, Yahya Waloni sakit jantung setelah ditangkap. Kini dirawat di rumah sakit polisi, kasusnya tetap jalan katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali Ustadz Yahya Waloni, yang mana beliau saat ini sudah menjadi tersangka atas penodaan agama. Beliau ditangkap oleh polisi. Dan setelah ditangkap guys, ternyata ada satu kabar lagi yang mana Pak Ustadz ini dia akhirnya sakit dan juga katanya dia sakit jantung. Jadi ada serangan jantung mendadak, mungkin kaget kok bisa dirinya ditangkap, kemudian dibawa ke kantor polisi. Kemudian dibawa ke rumah sakit guys. Saya akan bacakan aja beritanya, teman-teman silakan menyimak. Dalam Tribun Pantura, Yahya Waloni sakit jantung setelah ditangkap. Kini dirawat di rumah sakit polisi, kasusnya tetap jalan katanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini dikatakan pendakwah kontroversial Yahya Waloni sakit jantung setelah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Yahya Waloni yang sedianya dipenjara di rumah tahanan pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun polisi menegaskan proses hukum terhadap kasus yang menyangkut Yahya Waloni tetap berjalan. Sekalipun beliau sakit, tetapi hukuman itu tetap akan berjalan, akan tetap diproses. Nah, memang kita tahu sendiri bahwa Ustadz Yahya Waloni ini dia sangat-sangat sering menjelek-jelekkan agama yang dulu atau agama Kristen. Jadi yang diomongin bukan mengungkapkan fakta yang ada di dalam Kristen, tapi yang ada hanyalah membuat sebuah propaganda fitnah tentang kekristenan. Nah, hal-hal demikian ini tentunya kadang-kadang membuat orang Kristen sendiri ya agak-agak ngelus dada ya, agak ngeri juga ini, suka fitnah. Pasti ada rasa kedongkol, jengkel dan lain-lain. Ya, faktanya memang seperti itu. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi orang-orang yang seperti ini ketika kita diperlakukan tidak baik, dihina, dan kemudian orang yang menghina pada akhirnya ditangkap polisi dan juga dia sakit. Nah, teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk bersikap sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Mari kita buka dalam Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih yang harus mana kita mengasihi sesama dan juga kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Dan kemudian di sini Tuhan Yesus membuat sebuah contoh tentang orang Yahudi yang kena rampok dan kemudian ditolong oleh orang Samaria. Kita akan baca teksnya. Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Di sini teman-teman, orang Yahudi waktu itu kerampokan. Ketika rampok itu melakukan serangan kepada orang ini, bahkan orang ini sampai orang Yahudi ini hampir mati, setengah mati. Dia masih hidup tapi dipukulin, yang ngerti sendirilah bagaimana kan. Dia pasti sakitnya parah. Kemudian di situ di ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan kata imam. Dia adalah seorang imam dan dia adalah orang Yahudi juga. Saudaranya yang orang Yahudi kena rampok dan dia ini yang adalah orang Yahudi juga, bahkan dia imam, pemuka agama. Harusnya dia menolong orang Yahudi yang kena rampok. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah melewatinya, tidak mau menolong. Mari kita lihat orang yang kedua. Orang yang kedua dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dikatakan di situ ada orang Lewi juga. Yang jelas ini juga sesuku juga sama dia, sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang Israel, lewat suku Lewi ini. Dan kemudian ketika melihat orang yang dirampok ini, apakah dia menolongnya?
Enggak, teman-teman. Justru dia melewatinya juga. Sampai di sini kita harus tahu, ternyata orang Yahudi yang mereka harusnya menolong sesama tidak melakukan. Lalu siapa yang menolong orang yang dirampok ini? Yang menolong justru orang Samaria. Tapi sebelum masuk ke dalam kisah pertolongan yang dilakukan orang Samaria kepada Yahudi, kita harus tahu frame-nya dulu. Kalau kita tahu orang Yahudi itu memusuhi orang Samaria. Orang Yahudi nggak suka dengan orang Samaria, bahkan orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Baik, kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perhatikan, orang Yahudi memusuhi orang Samaria. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara, bergaul, ngobrol sama perempuan Samaria ini justru kaget. Loh, kenapa Yesus kok ngobrol sama saya? Padahal kan orang Yahudi gak ngobrol sama orang Samaria. Yahudi memusuhi Samaria. Nah, ini semua orang tahu pada zaman itu. Dan kemudian ketika kita kembali ke kisah yang tadi, ketika ada orang Yahudi dirampok, yang menolong adalah orang Samaria, teman-teman. Dikatakan di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dari sini kita lihat orang Yahudi membenci orang Samaria, tetapi ketika ada orang Yahudi yang kena rampok dan hampir mati, yang menolong justru orang Samaria yang dibencinya. Lalu apa sih sebenarnya relevansinya dengan Ustadz Yaya Waloni? Beliau sedang sakit posisinya. Dia juga suka memusuhi orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus seperti orang Samaria tadi, yang mana kita harus mengasihi Yaya Waloni ini gitu. Kalau ada dokter-dokter Kristen, perawat Kristen, apoteker Kristen yang menangani sakitnya dari Ustadz Yaya Waloni, kalau bisa rawatlah dengan sebaik mungkin hingga ia sembuh dan pulih. Kita bisa mengasihinya dengan cara berbuat baik kepadanya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Dan kita sebagai netizen, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan, kita berdoa supaya beliau sembuh, supaya beliau tidak lagi sakit, lewat dari masa kritisnya, dan kemudian bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang telah dia lakukan, dan kemudian tentunya harus bertobat dari hal-hal yang buruk itu. Tapi intinya teman-teman, mari kita mengasihi sesama, bukan hanya mereka yang berbuat baik kepada kita, tapi juga kepada mereka yang bahkan membenci kita. Ya, mudah-mudahan renungan kita malam hari ini berguna buat kita juga, dan mari kita terapkan kasih seperti Yesus juga sudah mengasihi kita, orang yang berdosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.